Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Maulana dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NPM 201063121414. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu tentang bulu tangkis perkembangan sport science. Ya, selanjutnya adanya perkembangan sport science. Science adalah disiplin yang mempelajari aplikasi ilmu, pengetahuan, dan teknik dengan tujuan meningkatkan performa pada olahraga. Nah, secara umum, sport science bisa diartikan sebagai cabang keilmuan yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan hasil olahraga. Tujuannya untuk mewujudkan program latihan yang sempurna sehingga para atlet bisa terus fit dan jauh dari kata cedera. Dalam olahraga bulu tangkis, BWF sebagai federasi bulu tangkis dunia yang telah memetakan sport science dalam 4 komponen. Ini menjadi salah satu peran BWF untuk memastikan bulu tangkis menjadi olahraga yang aman untuk para atlet. Apa saja komponen tersebut? Nah, di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah sport medicine, yaitu komponen ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan dalam olahraga bulu tangkis, diantaranya seperti exercise physiology, sport nutrition, sport injuries, dan badminton injuries. Mereka yang mempelajari bidang ini adalah para dokter, fisioterapi, dan ahli gizi. Yang kedua, kinesiologi. Pada komponen ini dipelajari ilmu-ilmu mengenai biomechanics dan antropometri. Biomechanics dalam olahraga merupakan ilmu fisika yang menganalisis gerakan atlet untuk mencapai kecepatan dan kekuatan yang maksimal. Sedangkan antropometri berperan penting untuk menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan para atlet berdasarkan bentuk tubuh. Coaching, komponen ketiga ini menitik beratkan pada fungsi kepelatihan dalam bulu tangkis seperti sport pedagogi, ilmu yang mempelajari bagaimana cara belajar mengajar dan mengaplikasikan teori olahraga dengan benar. Komponen coaching ini juga meliputi sport psikologi, skill development, sport psikologi, match analysis, visualization, teknologi, dan motivational studies. Dan yang terakhir, sport engineering. Yang terakhir adalah komponen yang menyangkut urusan teknis dalam olahraga bulu tangkis, teknologi, raket, deksik, shake, dan shuttlecock banyak dikembangkan pada komponen yang satu ini. Mereka yang berkecimpung di sini punya segudang pengalaman di bidang desain maupun teknologi. Nah, ada peraturan. Peraturan bulu tangkis merupakan sebuah ketetapan yang harus ditaati setiap pemain dalam pertandingan. Oleh karena itu, tidaklah cukup bagi pemain hanya memiliki skill dan kemampuan yang hebat, namun juga harus dibekali dengan pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang baku yang telah disepakati dalam permainan bulu tangkis. Beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis diantaranya ialah permainan bulu tangkis dipimpin oleh wasit utama 4 hakim garis, yang mana jika bola keluar dari lapangan maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan ke samping. Untuk memulai pertandingan bulu tangkis maka dilakukan undian untuk siapa yang harus memulai terlebih dahulu. Nah, permainan bulu tangkis dimainkan dalam 3 set, kecuali dalam 2 set berturut-turut si pemain langsung memenangkan pertandingan. 1 set dalam permainan bulu tangkis harus memperoleh 21 poin. Kecuali jika terjadi poin yang sama 20-20 maka ditentukan dengan selisih 2 poin ataupun yang disebut kita juice. Nah, pemain melakukan servis pada bagian kanan lapangan jika poin yang diperoleh adalah angka genap, sedangkan jika poin pemain adalah angka ganjil maka dia melakukan servis pada bagian kiri. Adapun peraturan umum lainnya terhadap badminton yang sesuai dengan standar perlengkapan bulu tangkis, yang pertama itu adanya raket, kok. Nah, raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm panjang. Kepala raket ataupun area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Yang kedua, jumlah pemain.
Tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 3. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk memutuskan pemain mana yang harus melaksanakan servis terlebih dahulu. Yang keempat adalah perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, best of dare. Pemenang 2 babak, jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin sebanyak 21 poin lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, dinyatakan juice. Yang kelima adanya pelanggaran. Yang pertama adanya kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan ataupun penerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan ataupun meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang dapat mengganggu tim lawan. Ada kecaburan badminton. Yang pertama adalah tingkat nasional ataupun PON, Pekan Olahraga Nasional, yang diadakan setiap 4 tahun sekali, memiliki cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis pada PON ini merupakan level tertinggi dari kejuaraan yang ada di Indonesia. Super Badminton Indonesia (SBI) adalah turnamen bulu tangkis skala nasional terbesar di Indonesia yang merupakan pertandingan antar klub bulu tangkis di Indonesia. SBI adalah buah diskusi Yacop Rusdian Aryo Santrio dan Mimi Irawan dan Alan Budi Kusuma pada bulan Maret 2007, yang kemudian disetujui oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ataupun PBSI. Lewat persetujuan Ketua PBSI Sutioso, SBI pun akhirnya terbentuk dengan diketahui oleh Yacop Rusdianto. Format pertandingan menggunakan format Thomas Cup untuk beregu putra dan format Uber Cup untuk beregu putri, yaitu terdiri dari 3 pertandingan tunggal dan 2 pertandingan ganda. Peraturan bertandingan semuanya merujuk pada peraturan dari Federasi Badminton Dunia ataupun BWF ataupun Badminton World Federasi BWF serta dan PBSI.